Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ambu. Kemarin sempat ngadain question box di Instagram, terus ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sahabat Ambu di Instagram yang menanyakan sesuatu dan belum dijawab. Nah, saatnya kita jawab di sini ya. Dari Unda Walida, tips jadi wanita kalem, Bu. Wanita kalem. Ini kalem di mana, Un? Ada konteks kalemnya apa nih? Kalau orang luar liatnya kalem. Tapi biasanya kalau orang di rumah ngeliatnya aku ini pembuat suasana yang heboh. Apalagi kalau sama adik sama kakak ya. Ya mereka kenalnya Unidina yang disebutnya Uni ya karena Padang. Unidina yang suka buat guyonan tapi jaim gitu loh, kerik-kerik. Itu kalem nggak? Enggak kan? Jadi mungkin kalau di keluarga porsinya itu gitu. Nah tapi kalau di luar yang terlihat kali ya itu sebenarnya enggak juga sih, nggak kalem. Gitu. Nah, jadi kalau tipsnya ya be yourself aja kali ya. Dan keluarga adalah tempat kita apa adanya kayaknya. Mungkin yang terlihat di luar seperti itu. Dan ya di keluarga yang tahu banget lah kita gitu. Dari Halimah Sadiah 18. Ambu, gimana sih caranya bisa jadi ibu yang bisa benar-benar sabar kayak Ambu? Tipsnya dong, Bu. Masya Allah ya, ini hanya Allah yang menutupkan aib-aib ya. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya, sabar di sini kan ya dalam konteks mendidik anak, pengasuhan. Satu, tahu makna peranan ya, makna peranan. Kenapa sih memilih peran dulu menjadi istri, sekarang udah punya anak jadi ibu gitu, ada amanah lagi gitu kan. Sepaket ya pastinya kan, amanah itu dengan apa yang perlu kita berikan ke anak-anak kita. Nah maka pahami bahwasannya mengambil peran itu adalah pilihan kita gitu kan ya, secara sadar. Nah dapatlah anak gitu ya, Allah titipkan anak ke kita, maka ya itu udah diyakini gitu ke kita bahwasannya apa yang Allah titipin gitu ya, seorang anak yang tamu istimewa yang kita undang ini gitu kan ya, merupakan titipan Allah yang memang perlu kita jaga. Nah ngejaganya lewat apa? Satu, perlu punya ilmu kan ya gitu. Kalau kita sabar karena kita tahu gitu pengasuhan sama anak itu nggak bakal lama secara fisik ya, ketemu gitu 24 jam gitu. Ada waktunya nanti mereka akan pergi keluar rumah gitu ya, mencari kehidupannya gitu. Kata bertemu teman gitu. Nah udah jarang kan jadinya nantinya gitu. Nah tapi di 12 tahun pertama kita bareng anak, di sanalah ya kita bangun kedekatan kita sama anak gitu, agar yang diingat anak memori pada saat kecilnya ya bersama orang tuanya gitu. Kapan lagi gitu, intinya kapan lagi kita mau bangun kedekatan sama anak kalau nggak dari sekarang gitu, pada saat mereka masih kecil-kecil ini, masih 24 jam sama kita gitu. Dan kita nggak pernah tahu juga kan waktu yang Allah titipin ke kita saat ini, ya sebaik-baik waktu yang Allah titipin ke kita, maka kita isi dengan memori-memori harapannya itu gitu ya, dan idealnya itu gitu kan. Namun kita sadar juga gitu, manusia kan nggak selalu stagnan ya, emosinya gitu, ibaratnya nggak selalu stabil gitu. Nah maka kita juga perlu ilmu untuk manage emosi pada saat ada anak buat kita tantrum
tantrum misalnya gitu ya, bisa jadi ya diri kitanya lagi nggak oke nih gitu, makanya anak apa namanya buat sikap sedikit tapi kitanya langsung marah-marah misalnya kayak gitu. Nah bisa jadi yang lagi nggak oke sebenarnya kita, bukan anaknya gitu. Nah maka kita perlu memahami lagi ya, lagi-lagi untuk mengendarai mobil saja butuh ilmu gitu kan, apalagi kita diamanahi anak. Dan ya kita perlu punya ilmu juga agar menambah kesabaran kita. Sabar di sini dalam bentuk bukan hanya diam pasrah gitu ya, tapi ya tadi sabar dalam kita menuntut ilmu untuk senantiasa terus memenuhi peranan kita sebagai seorang ibu sih gitu. Mungkin itu ya kami ya menjawab. Dari RK Tim by Ambo, cara mengatur waktu dengan anak-anak tetapi tak luput meninggalkan pekerjaan, gimana tuh Bu? Satu, pahamkan ke ya ini yang udah bisa diajak komunikasi ya. Kalau adik-adiknya yang masih bayi yang nggak bisa diajak komunikasi, jadinya ya kita pasti ada di situ gitu. 2 tahun di bawah usia 2 tahun ke bawah kan anak-anak masih perlu kita sebagai ibunya gitu. Tapi kalau untuk kakaknya yang usia udah 2 tahun ke atas gitu, satu, komunikasikan kapan waktu kita akan bertemu sama anak, kapan saat apa namanya sih ambunya ini akan bekerja, itu diberitahu juga. Teteh ambu lagi kerja jam 9 sampai jam 5, nanti kita akan ketemu jam 5 ya, tapi di sela-sela jam 9 sampai jam 5 kalau teteh nanti ngelihat ambu lagi luang dan ambu pun tahu ambu lagi luang, misalnya teteh mau bacain buku boleh, kita mau main boleh gitu. Nah jadinya ada waktunya, karena kan pagi hari juga sebenarnya kita ketemu gitu di 30 menit menjelang teteh sebelum berangkat sekolah kan teteh udah ada ini juga ya kegiatan pagi hari gitu jam 8. Nah ya sebelum jam 8 teteh juga kan apa namanya tuh udah bangun gitu, jadinya kita ketemu di saat itu. Terus pada saat jam 5 sore ya kita juga ada program 17.20, jadinya selesai jam 5 sore itu semuanya off gitu, suami, abah, ambunya off dari kegiatan, dan kita back to family gitu, mau kembali ke rumah dan kita main bareng di sana gitu. Jadinya proporsional waktunya ya kita beritahu. Dari Card Given, tips jadi wanita mandiri Bu. Tips jadi wanita mandiri ya, mandirinya sebelum nikah atau sesudah nikah? Kalau sebelum nikah mandiri ya memang diperlukan kan ya gitu, satu sisi udah besar gitu, terus nggak sama orang tua lagi, jadinya ya perlu mandiri gitu. Kalau bergantung sama orang tua ya repot gitu ya, ibarat kata tuh berjauhan gitu, sedang berjauhan sama orang tua tapi kita bergantung sama orang tua kan jadi malah merepotkan diri kita sendiri, jadinya ya mau nggak mau perlu mandiri gitu ya. Nah di bentuknya itu. Kalau sebelum nikah ya perlu kalau enggak ya nanti keteteran, ibarat kata merepotkan diri kita sendiri kalau kita nggak mandiri, dikit-dikit bergantung orang, kita nggak akan melakukan pekerjaan ini karena kita terlalu membutuhkan orang tersebut, nah gitu ya. Dikit-dikit membutuhkan gitu, jadi malah nggak akan bisa berjalan secara percaya diri kitanya karena kita terlalu bergantung gitu ya. Nah jadinya perlu mandiri ya perlu gitu. Mandiri yang ketika sudah menikah ya, menikah terlalu mandiri bagi ambu juga ketika sudah menikah ya khawatir suaminya nanti malah takut sama kita karena kita terlalu mandiri. Nah jadinya konteksnya adalah ya itu tadi ya, kayak garis kartesius gitu ya, tapi yang horizontal, ada positif dan ada negatif. Yang positif adalah terlalu lekat, kelekatan, dan yang negatif adalah renggang. Kalau kita terlalu banget lekat sama suami gitu kan ya dikit-dikit bergantung sama suami juga nggak baik gitu ya. Suami jadi malah nggak bisa kemana-mana, misalnya
suami pengen keluar bentar ketemu teman-temannya main sepak bola misalnya, terus kita mau ikut. Tapi itu pernah saya alami di awal-awal ketika masih belum paham terkait dengan ya ternyata ada hal yang membuat saya itu kepingin suami itu terus-terusan ada di rumah gitu. Nah ternyata ya akarnya ketahuan lah ya gitu, akarnya ketahuan. Nah, namun dari sana saya belajar, oh ada proporsinya gitu, ketika kapan kita dekat dengan suami, kapan kita ya tidak dekat sama suami gitu. Intinya ya kita bisa mandiri di sini gitu ya. Nah sama halnya kayak tadi, ketika kita lagi jauh sama suami kayak LDM, kan pernah LDM juga gitu. Kalau terlalu butuh suami banget, posisinya LDM nih, tapi terlalu butuh suami banget gitu, ya ngangkat galon aja mungkin kita nggak bisa kan. buka gas aja nanti malah nggak bisa gitu ya. Ya memang perlu mandiri di sana gitu. Namun pas udah ada suami, ya sesekali kapan kita perlu butuhin suami, karena terlalu mandiri juga ya itu tadi, suami nanti berpikir oh kamu bisa kok nyari uang sendiri misalnya, kamu bisa mencukupi diri hidup kamu sendiri gitu, nggak perlu saya misalnya gitu. Nah itu juga bahaya ya, maksudnya hal-hal tersebut bisa ngebuat ya khawatir jadi bertukar peran gitu, kowamnya pindah. Khawatirnya gitu. Suami istri kan perlu ada ya tadi ya proporsional gitu, kapan kita perlu dekat dengan suami, kapan kita ya mandiri. Dengan di satu sisi adalah mandirinya bukan mandiri yang kita nggak butuh ya, tapi perlu mengerjakan itu seorang diri kita gitu. Dari Naili.Dovir, nggak mau nanya Bu, cuma mau doain semoga Ambu sekeluarga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Teh Nay nuhun, Teh Nay juga sekeluarga semoga sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah. Gitu. Pertanyaan terakhir, Tabix RLN, kalau Ambu lagi lelah ngapain untuk ngecharger diri Bu? Lelah ya. Ya pasti setiap orang ada kondisi lelahnya ya. Semangat gitu ya, semangat kan turun naik, jangan kan semangat iman aja turun naik gitu ya. Ya gitu ya Kus, maka yang pastinya perlu paham diri kalau lagi lelah, terus butuh apa, alarmnya udah paham gitu, aku lagi lelah. Yang dikhawatirkan adalah ketika lelah nggak paham kalau itu lagi lelah, dihantam aja ngapain, terus melakukan apa, nguprek apa gitu ya, terus senantiasa digenjot lah gitu ya, digedor gitu si badan kita ini gitu. Kelupaan kalau baterainya tuh udah merah gitu ibarat kata ya, tapi kita nggak kenal, nggak peka sama si badan kita udah kelelahan. Nah, yang ada kan nanti malah jatuh sakit gitu. Nah, maka pahami dulu gitu kalau lelahnya di sini lelah emosi, misalnya terlalu full, terlalu ini, maka perlu ngejeda dulu atau perlu rilis emosinya. Pengen butuh sendirian karena memang kondisinya suka merenung juga, kadangan butuh waktu sama suami gitu ya. Mbak minta waktu ya, Ambu pengen nyendiri dulu, misalnya anak-anak dikondisikan gitu. Nah ya biasanya gitu tuh, penat dengan kondisi yang lagi sedang dijalani, maka saya memilih untuk menjeda diri. Sebenarnya kan lelah itu ada bagus juga ya, berarti kita masih ada di dunia gitu, berarti kita tuh masih melakukan hal-hal yang ya hal-hal kebaikan gitu. Kalaupun kita nggak lelah ya bisa jadi kita akan disuguhkan dengan hal-hal keburukan gitu. Nah lelah mengurus anak, lelah mengurus keluarga, lelah mengurus orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan, lelah berjihad, lelah mencari nafkah, lelah banyak ya, ada 8 golongan gitu, dan Allah suka kelelahan itu gitu. Jadinya ya jangan dibenci lelah itu, tapi lelah itu, oh alhamdulillah saya masih lelah gitu. Nah maka ya udah perlu waktu sejenak untuk berjeda gitu ya. Berjeda dalam hal ini adalah
bukan menghilang dari ke dunia gitu ya terus hilang gitu enggak, tapi kembali ke dunianya. Mungkin kalau banyak berhubungan dengan dunia maya gitu, ibarat kata di sini online, para online shop gitu ya, onliners, ya udah coba cek dulu dunia nyatanya. Misalnya ya udah sejenak untuk bermain dengan anak, bermain dengan suami, itu bisa jadi charger booster lagi gitu ya. Baca buku, langsung ngobrol sama diri, nyatet-nyatet di diary ya, journaling gitu kan ya. Kalau saya pribadi sih lebih ke menyendiri ya, menyendiri, minta waktu sama suami untuk saya dikasih waktu untuk ya menyendiri gitu, entah itu ngobrol, entah itu rilis emosi. Ada waktu lah 30 menit sampai sejam gitu untuk merilis diri saya agar kembali lagi menjadi istri ibu yang waras, yang tenang, yang happy lagi gitu. Terima kasih, semoga sehat semuanya juga sahabat-sahabat Ambu, baik di dunia nyata dan dunia maya, semoga sehat-sehat semua. Salam dari kami keluarga Bambu ya, Abah Ambu, Teteh Za dan Daud, sehat-sehat juga semuanya. Kita tutup ya, dinantikan question box berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.